Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat pagi teman-teman. Mohon maaf ya, lama nggak berjumpa ini. Ya, semoga Anda sehat semua ya. Sehat semua, nggak ada yang sakit. Saudara sekalian, hari ini kita akan online menjelaskan terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan secara online. Tentunya pemahamannya tidak akan semudah ya kalau tidak dijelaskan di kelas. Oleh sebab itu, dalam beberapa pertemuan ke depan, saya mencoba baik online maupun my class ya. My class-nya tetap nanti materi kita akan berikan, tapi itu penjelasannya melalui online gitu. Jadi ini upaya yang harus saya lakukan karena saya yakin bahwa metode penelitian kuantitatif itu bukan sesuatu yang mudah ya kalau tidak dijelaskan secara langsung. Gitu. Baik, ini yang hadir baru 10 orang, ya nggak apa-apa karena waktunya saya hanya terbatas ya, waktunya terbatas 40 menit, sehingga saya akan jelaskan saja terkait dengan materi yang pertama. Ya, jadi kita mulai dari materi yang pertama, yaitu terkait dengan distribusi frekuensi. Ya, ini modelnya kan langsung gabung, tidak usah lalui ruang ya, jadi langsung masuk ke kelas. Ya, jadi akan saya mulai dari awal. Dan ini saya rekam ya, dan ini kalau Anda mau lihat rekamannya yang nggak hadir nggak apa-apa, nanti kita berikan rekamannya. Jadi saudara sekalian, materi yang pertama terkait dengan analisis kuantitatif adalah terkait dengan statistik deskriptif, yaitu distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu apa? Distribusi frekuensi pada prinsipnya, mudahnya, itu adalah proses untuk mentransfer data mentah ke data yang sistematis. Itu distribusi frekuensi. Ya, saya tunjukkan di screen ya. Ini ada data mentah usia anak balita di Kampung Taman Tirto. Ada 30 anak ini ya, ada 30 anak. Dan usianya, anak pertama usia 4, usia anak kedua 5, dan seterusnya, sampai anak ketiga usia 2. Nah, kalau datanya seperti ini namanya adalah data mentah. Data mentah adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yang belum diolah. Nah, baik. Nah, keberadaan data mentah itu tentunya nggak ada gunanya ya. Anda mau dapat data seperti itu, mau diapakan? Anda kalau ditanya berapa usia terendah, Anda harus mencari. Berapa rata-ratanya, Anda harus mencari. Nah, itukah kesulitan dari kalau Anda masih mempunyai data yang sifatnya mentah. Nah, oleh sebab itu, maka kemudian untuk kepentingan awal dilakukanlah namanya distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu adalah mengubah data ini menjadi data yang tersistematisasi. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini namanya adalah tabel distribusi frekuensi. Biasanya ada kategori yang paling apa namanya? Paling awal adalah kategori apa di sini? Oh, di sini tentang usia. Nah, kalau tentang usia berarti nanti di sini usia. Nah, usia berarti usia yang paling tua berapa tahun ini? Dari sekian. Oh, usia paling tuanya adalah 5 tahun. Halo? Dengar ya? Dengar, Pak, dengar. Oke, saya lanjut. Ya. Jadi, usia tertua adalah 5 tahun. Jadi nanti kemudian kita cari usia yang terendah berapa? Oh, usia terendah adalah 1 tahun. Nggak ada kan yang lebih kurang dari 1, lebih dari 5? Oh, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ini akan menjadi kriteria di sini. Nah, kita tulis dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi kriterianya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nggak ada 6, nggak ada 7 kan itu. Nah, kalau sudah masuk kriteria semua,
Nah, sekarang Anda tinggal memasukkan data itu ke sini. Ini namanya di tabel transformasi ke distribusi frekuensi. Nah, oleh sebab itu butuh yang namanya kolom, ya, yaitu turus. Turus itu atau jari-jari. Jadi kalau Anda sering bermain pingpong, ya, atau bermain volley, ya, itu kan kalau ngitung skor itu pakai jari-jari. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi kita coba untuk mengolah ya data mentah ini menjadi data yang matang. Kita mulai dari ini. Nah, dari baris yang pertama. Berarti 4, 5, 3, 2, 3, 4. Kita masukkan ke sini. 4. Ini. Terus 5. 3. 2. Terus 3 lagi. Dan 4 lagi. Nah, sudah selesai untuk satu baris ini. Ya, satu baris selesai. Semuanya, jadi nanti semua data mentah ini kita pindahkan ke sini semuanya. Berikutnya 2, 3, 4, 3, 5, 4. Baris kedua selesai. Kita masuk ke baris ketiga. 3, 4. 3-nya 3 kali. 2. Oke. Terus ini sudah selesai. Baris berikutnya 4, 5, 1. 1, 2, 5 lagi, 4. Baris keempat selesai, tinggal baris terakhir. 3, 4, 2, 1, 3, 2. Sudah selesai. Nah, ini berarti proses untuk distribusi frekuensi, mengolah data mentah ini ke data matang sudah rampung. Tinggal sekarang dihitung ini, jadikan F. F itu namanya frekuensi. Ya. Frekuensi adalah banyaknya data itu muncul. Nah, ini berapa? Usia 5 munculnya berapa? 4. Usia 4 munculnya 8. Usia 3 munculnya 10. Usia 2 munculnya 6. Usia 1 munculnya 2. Selesai. Jadi banyaknya data berapa? Banyaknya data adalah jumlah dari semuanya. Ini adalah mau ya sebagai manual ya. Nggak mau pakai rumus dia. Pakai rumus, pakai number. Harusnya bisa ya. Sama dengan sum dari ini. Ini bukan number masalahnya. Harus diganti number dulu. Ya. Oke. Mau juga ya, numbernya ada jumlahnya adalah 4 tambah 8, 12, 22, 28, 30. Pas ya? Oke. Jadi jumlahnya adalah 30. Nah, kalau seperti ini selesai sudah ya. Artinya kita sudah merampungkan proses distribusi frekuensi. Dari data yang kita tidak tahu apa-apa ya, menjadi data yang terolah. Anda tahu sekarang jumlah datanya berapa? 30. Data yang terbanyak usia berapa? 3 tahun. Usia tertingginya berapa? 5 tahun. Dan seterusnya. Nanti bisa diulah lebih lanjut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tidak ya, lanjut ya. Nanti pertanyaan terakhir aja. Nah, kalau sudah, ini berarti Anda sudah mengolah data mentah menjadi data matang.
Orang menjadi lebih tahu sekarang tentang data usia balita di Taman Tirto, itu komposisinya seperti itu. Nah, baik. Nah, kalau sudah, biasanya lebih lanjutnya adalah Anda akan bicara tentang tendensi sentral. Nah, tendensi sentral itu adalah tendensi itu kecenderungan, sentral itu terpusat. Jadi kita untuk melihat kecenderungan data di tengahnya itu mana. Nah, seperti ini. Kita tentunya langsung ingin tahu kan, ini rata-ratanya berapa ya kira-kira. Nah, berarti kan seperti itu. Itu adalah masuk ke bahasan yang kedua adalah tendensi sentral. Nah, tendensi sentral ini ada 3 untuk ukur ya. Yang pertama namanya mean. Mean itu adalah rata-rata. Nah, kemudian yang kedua adalah median. Median adalah data yang terletak di tengah jika data itu diurutkan. Terus kemudian yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, sekarang coba kita ini ada data ini data tunggal ya, data tunggal datanya sifatnya hanya tunggal. Nanti ada data yang sifatnya kelompok. Untuk data tunggal, ngukur min itu mudah ya. Rumusnya adalah sigma X dibagi N. Sigma X itu adalah jumlah dari data 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5, itu sigma X dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, sekarang untuk contoh ini, ya kita punya data 2, 3, 4, 5, 5. Ini rata-ratanya berapa? Berarti rata-ratanya adalah 2 ditambah, kurang gede ya. Oke, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5. Totalnya dibagi banyaknya data. 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya data adalah 5. Sudah, ketemu minnya. Berapa itu? 2 tambah 3, 5, 9, tambah 9 ya, 9 tambah 10. 19 per 5. 19 per 5 berapa? Nah, kamu ya. 19 per 5 adalah 19 dibagi 5. 3,80. Nah, jadi ketemu ya, min-nya adalah 3,80 atau rata dari data ini adalah 3,80. Saya min gampang ya. Nah, berikutnya untuk median. Median ya. Median adalah data yang letaknya di tengah jika data itu urut kan gitu. Nah, coba sekarang saya mau tanya. Kalau datanya seperti ini medianya berapa ini? Ada yang tahu nggak? Medianya berapa ini? Atau nilai tengah, nilai yang terletak di tengah berapa? Ada yang bisa jawab? Syafiq. 4, Pak. 4, Pak. 4. Ada yang bilang lagi sih? 3 ya. 3, Pak. Ya, kita lihat. Nah, ada yang jawab 4, ada yang jawab 3. Jadi definisi median adalah data yang terletak di tengah data itu jika data itu sudah diurutkan. Data ini belum data urut ya, ini data mentah ini. Harusnya diurutkan dulu. Jadi 2, 2, 3, 4, 4. Nah, berarti mediannya adalah terletak di tengah. Mediannya adalah 3. Nah, jadi yang benar yang 3 ya, bukan yang 4 ya. 3. Kenapa kok 3? Karena tadi data yang saya tunjukkan belum data mentah. Saya memang sengaja saya buat seperti itu supaya Anda paham nggak? Kalau sudah, sekarang kita lihat yang di sini. Ini berarti medianya 4. 4. Oke. 4, Pak. Yang ini medianya berapa? 4. Hah?
Yang ini yang data genap. Ini data ganjil 4. 4, Pak. 4. Bukan. Ini kuning. Nah, Bentar. 9. nah, 5. 4,5. nah, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 4,5, gitu kan? 4,5, Pak. Nah, yang benar 4,5, Pak. 4,5. Oke, jadi Setengah. datanya 4,5. letaknya di sini. Antara 4 dan 5 dia data tengahnya, kan? 4 bukan, 5 bukan, tapi di tengahnya ini. Jadi medianya adalah 4 ditambah 5 dibagi 2. Ya. Nah, 4 tambah 5 dibagi 2. Sama dengan 9 dibagi 2. Sama dengan 4,5. Oke. Lancar. 4,5. Nah, 4,5, ya. nah, berikutnya sekarang tentang modus. Modus adalah banyaknya data yang sering muncul. Jadi modus itu berasal dari kata mode ya. Nah, sekarang mode ini adalah orang pakai apa? Pakai kaos ya, kaos apa? Kaos Korea. Baju. Pakai kaos Korea. Di samping pakai itu juga pakai sepatu apa gitu. Sepatu yang sama. Nah, jadi mode itu sesuatu yang sekarang banyak ada gitu. Jadi kalau di sini modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, coba sekarang. Ini ada data seperti ini. Ini modusnya berapa? Nah, saya tunggu. 6, Pak. 6, Pak. 6. Ya? 6. 6. Oke, yang bawah modusnya berapa? Bener ya Allah. Yang ini modusnya berapa? 5. 5. 5 sama 3. 5 dan 5 dan 3. 3. Nah, yang Wah, gimana ya? modusnya adalah 3 dan 5. 5. Jadi modus itu bisa 2. Samanya tadi kan? 5. Bisa mode dalam bentuk rambut, mode dalam bentuk sepatu, mode dalam banyak mode. Jadi mode itu bisa banyak ketika data itu sama. Tapi kalau datanya paling tinggi hanya 1, ya berarti modusnya yang 1. Oke ya, nggak masalah ya, lanjut. Nanti pertanyaannya nanti. Nah, kemudian sekarang ke data kelompok, karena saya dibatasi waktu ini kan, dan nanti kita enak. Nah, data kelompok ini yang paling susah. Nah, makanya saya ingin penjelasan terlebih dahulu sebelum Anda bertanya, kan gitu. Nah, ini adalah data kelompok. Data kelompok adalah data yang bahwa range atau variasinya ya, usianya itu banyak sekali, bisa 1 sampai 100. Ini saya contoh yang mudah aja, 1 sampai 25. Jadi usia 25 tahun ke bawah. 25. Jadi kalau ini dibuat seperti yang tadi, data tunggal tadi, usia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 25, itu nanti tidak efektif. Ya. Orang membacanya juga susah. Anda ngelolanya juga susah. Maka kemudian ada alternatif untuk membuat dalam bentuk kelas. Ini jika jarak antara data tertinggi dan terendahnya itu lebih dari 10, ya udah harus dibuat kelas. Nah, ini contohnya. Kelasnya ada 5, kita buat 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 19 sampai 20, 21 sampai 25. Nah, kemudian data yang ada di RT2 Jenggotan itu datanya seperti ini. Jadi yang usia 1 sampai 5 itu ada 3 tahun, entah itu usia 2, 3, 4 atau 3, 4, 5, nggak tahu ya ini. Pokoknya 1 sampai 5 ada 3. Kemudian 6 sampai 10 ada 3, 11 sampai 15 ada 8, 16 sampai 24, 21 sampai 25 ada 2. Total penduduknya RT2 itu 20 orang yang usianya 20. Oke. Nah, kalau datanya seperti ini, terus Anda disuruh mencari min, median, mux. Bagaimana caranya? Oh, tadi gampang ya pakai rumus itu ya. Nah, kalau ini bagaimana? Ini harus digunakan rumus yang lain. Jadi min-nya atau rata-ratanya tidak sigma X dibagi N, tapi sigma Fx dibagi N. Nah, lain ya. Di sini ada frekuensi. Nah, coba sekarang kita lihat data ini. Kita lihat data ini. Sigma Fx N. N adalah banyaknya data. Banyaknya data berapa, Mas?
Mbak. N-nya berapa ini? Banyaknya data berapa? Ada yang tahu? 20, Pak. 20. Dari mana kok 20? Jumlah Banyaknya frekuensi. Oke. 2. Nah, jadi N-nya udah tahu. N-nya adalah 20. Kok N 20? Ini banyaknya data ini ya. Yang usia 1 sampai 5 ada 3 orang. Yang 6 sampai 10 ada 3 orang. Yang 11 sampai 15 ada 8 orang. 16 sampai 20 ada 4 orang. 21 sampai 25 2 orang. Berarti kan jumlah ini adalah jumlah datanya. 20 orang. Oke, berarti N-nya ada ketemu. N-nya adalah 20. Nah, sekarang Anda harus mencari sigma Fx. F-nya sudah tahu. X-nya mana? Nah, Anda harus mencari X. X adalah wakil dari kelas ini. 1 sampai 5 diwakili oleh usia berapa supaya adil? Kalau diwakili oleh usia 1, nggak adil, nanti yang 5 terlalu. 5. 3, Pak. Berapa? Diwakili usia 3, Pak. 3. Betul. Jadi harus diwakili yang nilai tengahnya dia. Nah, jadi X itu adalah titik tengahnya kelas. Berarti di sini berapa? 6 tambah 10 dibagi 2. 8. 8, Pak. Ya, 11 tambah 15 bagi 2. 13. Anda tambahkan aja nih 5. 5 ini berarti 18. Oh, 13. Ya. Ini 18. 18. 23. Jadi Anda bisa mencari F sekarang. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 3 dikalikan 9. 9. Jadi yang di sini berapa? 21. 24. 4. Saya. Nah. Oke. Woi, lanjut. Wih. Terus cepat pakai Excel kan enak. Jangan gumun lo hati lo. Jadi 13 kali 8, 104. 4 kali 18, 72. 2 kali 23, 4. Yang dicari apa? Yang dicari adalah sigma Fx. Berarti sigma, berarti jumlahnya ini. Nah, sigma Fx. Jumlahnya berapa? 9 tambah 24, tambah 104, tambah 72, tambah 46. Saya pakai Excel, sebagai pakai rumus saja, bisa nggak? Oh, bisa langsung. 250. Nanti ketemu deh. Oh, min-nya berarti 255 dibagi 20. Berapa itu 255 dibagi 20? Ketemulah 12,75. Jadi 12,75. Oke, gampang ya. Berikutnya modus. Nah, sekarang untuk modus, berarti Anda harus menebak di kelas mana ada modusnya. Ayo dijawab. Mana di kelas di antara kelas ini yang mengandung modus mana? Kelas yang mana? Modusnya mana ini? Tahu nggak? Kelas yang mana? 104 itu bukan, Pak? Apa? 11 sampai 15 itu, Pak. Sini ya. 21 sampai 25. Jangan lihat di sini. Ya. Tak, tutup dulu. Oh, Nah, ini yang kalau seperti ini, modusnya terletak di kelas yang mana? 11. Modus adalah data yang sering muncul. 11 sampai 15, Pak. Ya itu. 8 kali ya. 8. Ini berarti adalah modus. Modusnya adalah antara 11 dan 15. Berarti titik tengahnya berapa? Oh. Berarti titik tengahnya Apa? 13. 13. Berarti modus 13. 13. Woi. Nah, sekarang yang agak susah yang terakhir. Kan? 13. Media. Lulus UN.
Sekarang median. Median berarti data yang terletak di tengah. Mediannya berapa kalau seperti ini? Wah, ini susah kan? Ya, Anda harus menggunakan rumus ini. Rumusnya ini, pusing Anda. Kalau nggak saya jelaskan, mungkin nanti juga bingung juga ini. Maka saya jelaskan. Rumusnya adalah MD atau median sama dengan batas bawah dari kelas yang ada mediannya ditambah dengan setengah kali jumlah populasi atau jumlah frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, ini butuh frekuensi kumulatif nih. Dibagi dengan frekuensi yang ada mediannya dikalikan interval. Itu sepanjang. Tidak usah khawatir. Sekarang yang jalan pertama yang Anda lakukan, Anda harus menebak di kelas yang mana ada mediannya. Anda nggak bisa menggunakan ini. Nah, Anda nggak bisa menggunakan ini. Maka tak simpen dulu ya, tak hide dulu supaya nggak bingung. Nah, di kelas yang mana yang ada mediannya? Susah kan? 11 sampai 15. Pak tahu Anda dari mana nebaknya? Pak. Pakai frekuensi? Kan itu 20 jumlahnya. Iya dong. Tapi Anda bisa menebaknya pakai frekuensi kumulatif ya. Jangan lupa nanti harus ada pakai frekuensi kumulatif. Mungkin Anda kalau datanya simpel mudah nebaknya kan. Tapi kalau datanya banyak bingung Anda. Nah, caranya adalah dengan frekuensi kumulatif. Ini sekarang saya untuk ngisi ini berarti caranya begini. Penduduk usia 5 tahun ke bawah ada berapa ini? 5 tahun ke bawah ada berapa di jenggotan? 3 ya. Oke. Usia 5 tahun paling maksimal. Berarti ada 3 ya. Nah, sekarang di sini. Usia yang 10 tahun maksimal berapa orang? 3 tambah 3. 6. Usia 15 tahun ke bawah berapa? 6. 3 tambah 3 tambah 8. Oke. 20 tahun ke bawah? Ini. Ya, berarti ada 18. 25 tahun semua? Ada ulungan ini semua. Oke. Nah, kalau seperti ini, Anda sudah bisa menebak di urutan data yang mana kelas yang mengandung median. Nah, karena ini datanya kan 20. 20 berarti datanya terletak di tengahnya ya. Di data yang ke-10 setengah ya, 10 setengah. Nah, 10 setengah di mana ini letaknya? Kalau baru sampai data ketiga kan? 6, belum ada 10. 14, oh sudah ada di sini. Oh ini yang kelas ada medianya di sini. Gitu ya. Nah ini yang kelas ada medianya. Kenapa? Karena ada data ke-14. Ya, dari 0 dari 14. Jadi data ke-10 ada di situ. Inilah nanti yang akan kita masukkan ke rumus di sini. Ini adalah data yang mengandung median. Oke, saya buka lagi yang tadi. Nah, sekarang sudah ketahuan, kan ya, ketahuan ya. Ketahuan, maka kemudian kita coba untuk masukkan ke rumus. Nah, untuk masukkan rumus, maka kemudian mediannya sama dengan BB. BB adalah batas bawah dari kelas yang mengandung median. Kelas yang mengandung median ini, batas bawahnya berapa? Batas bawah di ini, antara 11. Enggak, antara ini 11 dan 10. 10 setengah. Gitu ya. 10 setengah. 10 setengah. 10 setengah. Ya, oke. Terus itu 10 setengah ditambah dengan ini loh, juga lihat di atas nih. Setengah N kan? 10. Setengah kali 20 kan? Setengah kali 20. 20. Oke. 20. Frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif berarti di sini ya. Nah, dari kelas frekuensi kumulatif dari kelas yang sebelum mengandung median. Yang mengandung median kan ini frekuensi kumulatifnya. Yang sebelumnya mana? 6.
Nah, 6 ya. Ini namanya FKB. 6. Nah, 6 ya. Oke. 6. Oke. Terus dibagi dengan FD. FD adalah frekuensi yang ada medianya. Frekuensi yang ada medianya. Oh, ini 8. Bagi 8. 8. Nah, berarti di sini pembagi adalah 8. Terus dikalikan dengan interval. Nah, terakhir dikalikan interval. Intervalnya berapa? Nah, interval adalah jarak antar kelas ini. Ini berapa jaraknya? 5 ke 10, 10 ke 15, 5 ke 11. 4. Hah? Masa? 1 ke 6, 6 ke 11. 4. 5. 5. Dari mana Anda tahu? Ya ini 10. 4, Pak. Sudah selesai ketemu rumusnya. Kan? Nah, rumusnya ini tinggal dimasukkan hitungannya sekarang. Berarti sama dengan 10,50 ditambah dengan 20 ya. Dibagi kali 2 kan berarti 10 ya. 10 dikurang 6 dibagi 8 kemudian dikalikan 5. Jadi 10,5 ditambah 10 dikurang 6, 4 per 8 setengah ya, setengah kali 5. 4 per 8 kali 5. Biar Anda jelas. Nah, sudah berarti 10,5 Nah, 10,5 plus 4,8 berarti 10,5 ditambah setengahnya 5 kan gitu kan. Ditambah 4 per 8 yang setengah. Setengah kali 5, 2. Berapa? 3,5. Nah, berarti ketemu medianya adalah 13. Nah, apa yang Anda bisa simpulkan ini? Min-nya 13, medianya 13, mode-nya 13. Berarti data itu cenderung untuk mendekati ya kalau kita bicara tentang apa namanya tendensi sentral ya. Baik mean, mode, median, ratanya hampir sama. Itu saja saya kira yang saya berikan hari ini supaya Anda nggak terlalu pusing. Besok kita lanjut dengan dispersi. Ada pertanyaan? Silakan. Saya buka pertanyaan. Sudah jelaskah? Belum, Pak. Belum, Pak. Nanti materinya boleh di-share enggak, Pak? Oh iya, saya share nanti. Ini saya share. Saya share semua nanti. Ini nggak saya rekam juga kan. Jadi kalau Anda mau lihat langkah-langkahnya silakan. Ini masih ada 5 menit, Mas. Silakan kalau ada yang mau bertanya mungkin dari yang lain. Ada masih bingung silakan. Mungkin yang paling susah adalah menentukan ini tadi ya. Menentukan letak median di kelas mana tadi ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan begini kan. Nah, Iya, Pak. mediannya di sini gitu. Nah, maka tadi kan kita lakukan dengan frekuensi kumulatif tuh. Frekuensi kumulatif, oh ternyata datanya seperti ini. 3 usia 5 maksimal 5 tahun ada berapa? Ada 3 orang. Nih. Usia 10 maksimal ada 6 orang. 6 orang dari mana? 3 dan 3. Kan maksimal 10 orang. Jadi yang 1 sampai 5 kan masuk kan? Jadi ya maksimal 10 berarti 3 ditambah 3. Nah. Usia maksimal 15. Berarti maksimal 15 ya ini masuk, ini masuk, ini masuk. 3 tambah 3 tambah 8. 14. Kemudian maksimal 20. Berarti ini kan? Ini kan? Jumlah ini. 18. 21 sampai 25. 25 tahun ke bawah. Semuanya. Berarti 20. Ketemu. Berarti data di sini adalah data sekomplitnya. Yang kalau data di sini, ini sampai 18 data.
ini sampai 14 data. Yang ini baru sampai data yang ke-6. Ini baru sampai data yang ke-3. Sementara yang kita cari adalah data yang keberapa? Data yang ke-20 dibagi 2. Data yang ke-10. Ya. Data yang ke-10 yang di mana letaknya? Di sini. Ini baru sampai data ke-3. Di sini baru sampai data ke-6, belum sampai ke-10. Di sini, oh iya. Di sini data ke-10 terkandung di sini. Oh, ini berarti kelas yang ada mediannya. Itu ya. Nah, kalau sudah tahu ini, ya tinggal masukkan ke sini. Yang pertama dengan batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 10,50. Dari mana? Batas bawahnya adalah ini. 11, antara 11 dan 10 dicari selanya. Jadi 10 tambah 11 bagi 2, 10,5. Nah, kemudian setengah ini setengah rumus ya, setengah itu rumus. Dikalikan N. N adalah jumlahnya frekuensi ini. Ini adalah N. Ya. Setengah kali 20. Gitu. Dikurangi frekuensi kumulatif di bawah kelas yang ada mediannya. Jadi frekuensi kumulatif dari kelas yang ada mediannya di bawahnya. Nah, ini sebelumnya maksudnya. Sebelum 14 dari 6. Dibagi dengan frekuensi yang ada mediannya. Nah, berarti frekuensi yang ada mediannya. Oh, ini dengan ketemu. Kalikan intervalnya. Itu adalah jarak antar kelas. 25 dikurang 20 boleh, 20 kurang 15 boleh. 5. Sudah, tinggal dimasukkan rumus, dihitung. 10,5 ditambah setengah kali 20 adalah 10, kurang 6 bagi 8 kali 5. 10,5 tambah 4 dibagi 8 kali 5. Gitu. Supaya nggak membingungkan Anda. Nah, ini. Sehingga hasilnya adalah 4/8,5 kali 5 adalah 2,5 ditambah 10,5. Ketemulah yang namanya 3. Nah, itulah. Saya kira sudah cukup ya penjelasan saya. Nanti data saya share, dan nanti untuk materi-materi berikutnya saya berikan di My Class. Kalau tidak ada pertanyaan, waktunya tinggal 1,5 menit. Marilah. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya, saya mencoba untuk nanti menjelaskan seperti ini untuk dispersi, untuk chi-square. Ya, tapi materi tetap lewat My Class. Demikian ya, saudara sekalian. Marilah kita akhiri kelas ini dengan bacaan Alhamdulillah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ketemu lagi nanti minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Nah ya, sudah kita tutup. Assalamualaikum.